Yang kedua, jenis komunikasi interpersonal. Secara umum, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Dapat berlangsung dengan berhadapan muka atau melalui media komunikasi, antara lain pesawat telepon atau radio komunikasi. Komunikasinya bersifat dua arah, yaitu komunikator dan komunikan yang saling bertukar fungsi. Nah, jadi komunikasi interpersonal ini yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih. Nah, ini perannya bisa saling bergantian. Kadang yang satu menjadi komunikator, yang satu menjadi komunikan. Begitupun sebaliknya, yang satu menjadi komunikan, yang satu lagi menjadi komunikator. Contoh ketika kita ngobrol dengan teman ya. Itu kan saling yang satu nanya, yang satu menjawab, yang satu nanya lagi, yang satu menjawab lagi. Nah, itu bisa berlangsung seperti itu. Kemudian contoh di dalam bidang kesehatan. Saya contohkan yaitu proses konseling. Ya, jadi ada yang jadi konselornya, ada yang di konselingnya, ada yang jadi kliennya. Nah, misalkan klien ingin konsultasi tentang berhenti merokok. Nah, kita sebagai konselor atau tenaga kesehatan ya bisa memberikan konseling kepada klien yang ingin berhenti merokok. Nah, khusus untuk kuliah konseling ya, tentang konseling nanti ada khusus. Kemudian mudah-mudahan kita bisa praktek konseling. Nah, karena ini penting sekali keterampilan konseling ini untuk kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan solusi buat orang lain. Nah, tetapi sebelum memberikan solusi, kita juga harus menjadi seorang pendengar yang baik. Karena biasanya kalau menjadi seorang konselor, yaitu kita itu banyaknya mendengar. Banyaknya menyimak apa yang disampaikan oleh klien kita, oleh pasien kita. Misalkan tadi ingin berhenti merokok, ya kita hanya memberikan trigger saja, pertanyaan, misalkan sejak kapan Bapak merokok, kemudian apa alasan merokok, kemudian apa motivasi ingin berhenti merokok. Nah, itu yang banyak bercerita nantinya adalah pasien kita, klien kita. Nah, sehingga kita kalau menjadi konselor ya harus memang ekstra sabar. Tapi kita juga jangan baper ya, terbawa suasana. Ketika konselor nangis, biasanya ketika klien kita nangis, kita juga sebagai konselor malah ikut nangis gitu kan. Nah, biasanya awal-awal memang begitu, tapi kalau sudah terbiasa kita menjalani konseling ya, menjadi konselor, nah kita sudah bisa menjaga emosi kita juga, sudah bisa menetralisir hal-hal negatif yang mempengaruhi emosi kita, sehingga ya kita bisa netral ya,
ketika memberikan masukan, kalau perlu ya memberikan masukan misalkan, kalau tidak perlu ya tidak perlu, nggak usah. Nah, kita bisa memberikan masukan netral, jadi nggak terbawa suasana saat kita melakukan proses konseling. Untuk konseling nanti kita bahas spesifik, sekalian nanti ada prakteknya. Terima kasih. Yang ketiga, jenis komunikasi adalah komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Nah, jadi komunikasi kelompok ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tadi komunikasi interpersonal. Nah, contoh misalkan kalau di kelas mata kuliah komunikasi kesehatan, Pak Ejeb membagi mahasiswa menjadi 5 atau 6 kelompok. Nah, tujuannya supaya terjalin adanya komunikasi kelompok. Nah, kalau kita kuliah tatap langsung, biasanya setiap sesi kuliah itu Pak Ejeb biasanya menugaskan kalian untuk saling bertukar informasi. Ada dengan metode zigzag ya, ada dengan metode FGD juga, focus group discussion. Nah, di situ saling berbagi informasi. Kemudian ada juga untuk pemecahan masalah. Nah, biasanya para mahasiswa diberikan kasus per kelompok. Dikaji dulu masalahnya apa, kemudian penyebab masalahnya apa, terakhir bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, itu dilakukan diskusi di dalam kelompoknya. Ya, biasanya kalau di kelas maksimal satu kelompok itu 10 orang. Nah, bagaimana peran dari masing-masing individu di dalam kelompok? Nah, itu satu keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh kita. Kalau kita di dalam kelompok, mau dalam kondisi apapun, kita harus ada leadernya, 1 orang. Jadi nanti ditunjuk siapa yang menjadi leader atau pimpinan. Karena kalau tidak ada leader, semuanya ngomong, semuanya ngatur masing-masing, sehingga tidak akan terbentuk kelompok yang kompak. Nah, nanti kalau sudah ada leadernya, sudah ada ketuanya. Nah, ketua itu membagi masing-masing individu fungsinya, nanti perannya seperti apa. Misalkan kalau dikasih kasus yang 1 atau yang dua orang dikasih diminta untuk mencari informasi kenapa ini bisa menjadi masalah. Kemudian yang 3 orang diminta untuk menganalisis penyebab masalahnya apa. Sisanya diminta untuk mencari solusi atau pemecahan masalah dari kasus yang dikaji tersebut. Nah, sehingga nanti kelompok tersebut semuanya kebagian antar individunya. Nah, nanti saling berargumen dan diakhiri dengan adanya suatu kesimpulan kelompok. Jadi bukan kesimpulan pribadi-pribadi atau personal-personal. Nah, kalau sudah komunikasi kelompok,
Kesimpulannya, hasil akhirnya merupakan kesepakatan bersama dengan kelompok. Sehingga apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab dari kelompok tersebut.